Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islami Channel yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita tentang seorang mertua dan menantu yang tiba-tiba tubuh mereka saling melekat dan tak bisa dipisahkan saat menjalankan ibadah umrah. Fenomena aneh ini dikenal dengan istilah gencat. Lalu, dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka mengalami azab gencat di depan Ka'bah? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah sebuah keluarga yang tampak harmonis di mata tetangga. Kepala keluarga, Pak Wawan, seorang pria berusia 50-an dengan rambut yang mulai memutih dan tubuh yang masih kokoh, hidup bersama istrinya, Nyai Salmah, yang penuh kelembutan. Mereka memiliki seorang putra, Fajar, yang baru saja menikah dengan Rita, seorang wanita muda yang cantik dan penuh semangat. Malam itu, di rumah yang sederhana namun hangat, keluarga Pak Wawan sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan umrah mereka. Suasana penuh kebahagiaan terlihat dari wajah-wajah mereka. Rita dengan cekatan menyiapkan pakaian ihram, sesekali melirik ke arah Pak Wawan yang sedang berbicara dengan Fajar tentang rencana perjalanan. "Ayah, aku sudah memesan taksi untuk mengantar kita ke bandara besok pagi," kata Fajar dengan antusias. "Bagus, Nak. Pastikan semua dokumen sudah lengkap," jawab Pak Wawan sambil tersenyum tipis. Di sudut ruangan, Rita terlihat sibuk memasukkan beberapa makanan ringan ke dalam tas. Pandangannya sesekali bertemu dengan Pak Wawan, namun mereka segera mengalihkan pandangan. Tidak ada yang menyadari bahwa ada ketegangan terselubung di antara mereka. "Kita harus membawa bekal. Siapa tahu makanan di sana tidak sesuai selera," kata Pak Wawan. Keesokan paginya, keluarga Pak Wawan berangkat menuju bandara dengan penuh semangat. Perjalanan udara menuju Tanah Suci dilalui dengan lancar. Setibanya di tanah yang penuh berkah, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. "Ayah, aku sangat bersemangat untuk melaksanakan semua ini," jawab Fajar dengan senyum lebar. Sementara itu, Rita dan Salmah duduk di balkon kamar hotel, menikmati pemandangan kota Mekah yang indah. "Betapa beruntungnya kita bisa berada di sini," kata Salmah dengan mata yang berkaca-kaca. "Ya, Bu, ini adalah impian kita semua," jawab Rita dengan lembut. Hari pertama ibadah di Masjidil Haram berlangsung dengan khidmat. Mereka bergabung dengan ribuan jemaah lainnya melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekhusyukan. Namun, di tengah keramaian itu, Rita merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat, seolah ada beban yang menekan hatinya. Saat mereka melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, Pak Wawan merasakan hal yang sama. Dia merasa cemas dan gelisah tanpa alasan yang jelas. Mengapa perasaan ini begitu kuat, pikirnya dalam hati. Malam itu, setelah salat Isya di Masjidil Haram, Pak Wawan dan Rita menyelinap ke sudut yang sepi. Mereka berdiri berhadapan, saling memandang dengan tatapan penuh makna. "Kita harus berhenti, Rita. Ini sudah terlalu jauh," bisik Pak Wawan dengan suara bergetar. Rita mengangguk perlahan. "Aku tahu, Ayah, tapi mengapa rasanya begitu sulit?" Percakapan singkat itu berakhir dengan kesunyian, mengungkapkan hubungan yang tak biasa di antara mereka. Mereka kembali ke hotel dengan hati yang berat, berusaha menyembunyikan perasaan mereka dari Fajar dan Salmah. Keesokan harinya, ketika tiba saatnya untuk melaksanakan tawaf, mereka bergabung dengan ribuan jemaah lainnya mengelilingi Ka'bah. Namun, di tengah keramaian itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Pak Wawan dan Rita tiba-tiba menempel satu sama lain, seolah ada kekuatan gaib yang menyatukan mereka. Mereka merasakan sakit yang amat sangat, seolah tulang dan daging mereka dipaksa menyatu. Jeritan kesakitan mereka menarik perhatian jemaah lain. Fajar dan Salmah bergegas menghampiri, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan untuk memisahkan keduanya. Suara takbir dan doa mengiringi jeritan mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa penderitaan mereka akan berakhir. Di tengah kerumunan, suasana semakin mencekam. Tubuh Wawan dan Rita tetap menempel erat, dan rasa sakit yang mereka rasakan semakin tak tertahankan.
Seorang jemaah yang lebih tua mendekat dan mencoba memberikan nasihat. Ini mungkin ujian dari Allah. Kita harus bersabar dan terus berdoa, katanya dengan suara tenang. Fajar memegang tangan ayahnya yang berkeringat. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi pada kalian? Tanyanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. Pak Wawan hanya bisa menggelengkan kepala. Matanya penuh dengan air mata. Aku tidak tahu, Nak. Aku tidak tahu, jawabnya dengan suara yang serak. Dalam derita yang tak tertahankan, Wawan dan Rita menyadari bahwa ini adalah azab dari Allah atas dosa yang mereka lakukan. Di kamar hotel, dengan suara yang lemah dan terputus-putus, Pak Wawan mulai bercerita kepada Fajar dan Salmah tentang hubungan terlarang mereka. Aku minta maaf, Nak. Ini semua salahku. Mereka berdua meminta ampun kepada Allah dengan segenap hati. Mereka tahu bahwa dosa mereka tak terampuni oleh manusia, tetapi mereka berharap Allah akan mengampuni mereka. Hari demi hari berlalu, dan penderitaan mereka perlahan mereda. Tubuh mereka yang menempel akhirnya bisa dipisahkan, meskipun bekas-bekas luka tetap ada sebagai pengingat dosa yang pernah mereka lakukan. Fajar dan Salmah juga berusaha untuk menerima kenyataan ini meski hati mereka terluka. Mereka tahu bahwa memaafkan adalah bagian dari perjalanan mereka menuju kesucian. Mereka berdoa bersama setiap malam, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Sekembalinya ke desa, Pak Wawan dan Rita hidup dengan penuh penyesalan. Mereka berusaha memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Fajar dan Rita, setelah banyak merenung dan berdiskusi, memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah orang tua mereka. Mereka menyadari bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghindari dosa yang pernah terjadi. Dengan berat hati, mereka pindah ke rumah sewa di desa yang sama, namun cukup jauh dari rumah orang tua mereka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.